gue tentunya Semi Not Slim Boy di Not Slim Boy TV dalam Comic Wannabe. Ini adalah sebenarnya program andalan gue. Comic Wannabe adalah program pertama yang gue buat untuk Not Slim Boy TV gitu ya, Comic Wannabe ini. Jadi sempat terhenti, ada yang nanya apakah berhenti? Enggak, karena gue tetap harus menyiapkan program-program yang lain. Tapi kalau lu sebagai penikmat dari channel TV ini ya, ini TV ya, TV beneran ini, lu akan tahu bahwa sebenarnya banyak program gue tuh related ke komedi ya. Ada Talk of Life, ada One on One yang episode pertamanya itu di rumah Kang Sule, gue one on one berdiskusi dengan Kang Sule, itu komedi juga, all about comedy. This channel all about comedy ya. Ada dokumenter yang terakhir tuh tentang Not Fast Not Furious, itu tentang reklamasi kemacetan Jakarta, agak serius kontennya tapi gue olah secara komedi ya. Not Fast Not Furious itu judulnya. Jadi itu udah plesetan gitu kan. Jadi ada unsur komedinya ya. Oke. Apakah ini program berhenti? Tidak ya. Buktinya sekarang gue upload lagi di ada beberapa pertanyaan yang gue coba sarikan. Gue nggak perlu gue tampilkan siapa penanyanya. Jadi gue berjanji di episode berikutnya kalau lu ada pertanyaan langsung komen saja di any episode of Comic Wannabe, gue coba jawab. Dan kalau lu punya video, lu kasih linknya. Lu bisa juga email ke therealnotaslimboy@gmail.com tentang video lu ya. Jadi videonya berupa pertanyaan. Kalau lu mau cuplikan dari penampilan lu ditampilkan juga ya, sampaikan saja di situ ya. Lu bisa kirim linknya lewat email. Nah, gue juga sering mengupload. Jadi kalau lu belajar komedi atau penikmat komedi dan lu nggak subscribe ke channel ini tuh kayak gimana ya? Kayak lu suka masakan Padang tapi lu nggak pernah makan di Sari Ratu atau Natrabu gitu. Katanya lu penikmat banget ya. Lu subscribe sini karena related dengan stand up comedy itu banyak banget. Banyak penampilan-penampilan komik-komik yang sebelum terkenal hari ini ya ada di channel ini duluan. Jadi lu bisa melihat perkembangan mereka juga. Street comedy yang terakhir juga liputannya lengkap. Jadi lalu terakhir gue menjadi juri di Indomaret Point ya. Itu adalah sebuah kompetisi off air dari stand up comedy, tapi gue meliput dan penampilan juaranya dan penampilan yang menurut gue perlu mendapat highlight juga gue tampilkan di channel ini. Jadi sebenarnya kalau lu mencari hiburan di TV dan itu kurang ya, bisa lu mencari suplemen di sini atau bahkan ini menjadi sesuatu yang main course, lalu side dish atau suplemennya ada di TV ya. Pertanyaan yang sangat menggelitik gue adalah apakah stand up comedy itu memerlukan public speaking? Ya, bahwa sebenarnya memang stand up comedy ini kita adalah seorang performance yang tampil kebanyakan verbal di muka umum. Sehingga ketika berbicara di muka umum verbal, ya dengan ya otomatis lu membutuhkan public speaking karena berbicara di depan umum. Tetapi public speaking yang dimaksud bukan public speaking yang berkembang oleh sebagian orang dijual sebagai ilmu gitu ya. Public speakers tuh harus begini karena it will turn everybody to one person gitu. Kalau lu mengikuti ilmu yang diajarkan bahwa public speaking itu harus begini, suara vokalnya harus begitu, lalu harus ada nada bicara, intonasi, penekanan dan sebagainya, it will turn all comedian to single form, ke dalam satu bentuk gitu. Jadi sebenarnya, jadi sebenarnya public speaking yang dimaksud adalah satu, mungkin lu pede, bukan mungkin ya, satu menurut gua lu pede dulu, lu tes ke temen lu apakah sudah lucu, lu tingkatkan lagi di open mic, lu lalu berusaha. Kalau lu tidak dapat di panggung televisi misalnya, lu bisa panggung-panggung yang lebih kecil dulu di daerah lu bentuk sendiri pasar lu bisa bergabung dengan teman-teman lu bikin mini show seperti anak-anak di Cikarang yang dia tutup 2 kelas lalu mereka show ke depan teman-temannya sendiri. Lu bisa melakukan itu gitu. Jadi nah itu artinya tampil di depan publik bukan berarti lu harus seorang public speakers seperti yang diajarkan oleh banyak public orang yang mengaku ahli dalam public speaking gitu. Jadi sebenarnya public speaking di sini adalah lu mampu bicara di depan umum dan membuat mereka tertawa. Gitu aja, cukup satu itu. Apakah kalau lu punya keterbatasan seperti gagap, terbata-bata, tidak masalah. Tidak masalah. Contoh yang paling sering gue dapatkan adalah Bintang BT. Bintang BT itu memang bicaranya seperti itu, terpatah-patah, tetapi tetap sangat lucu dan banyak orang yang menikmati beliau. Ya kok jadi beliau ya, mungkin karena dia orang yang sudah tua gitu. Nah, gue juga punya contoh penampilan seperti ini ya, kita langsung lihat.
Dan kita tuh selalu mendikotomikan pribumi, non-pribumi. Gue punya definisi sendiri. Pribumi, lain katanya adalah bumi putra. Putra milik bumi. Bumi adalah representasi daripada negara. Negara adalah representasi daripada rakyat. Jadi pribumi, non-pribumi menurut gue bukan masalah ras lu. Tapi kepada siapa? Kepada lu pihak, kepada rakyat atau bukan? Jadi menurut gua yang namanya Yap Tiam Hin tadi adalah pribumi. Menurut gua yang namanya Kwik Kian Gi adalah pribumi. Menurut gua yang namanya Seo Hoki adalah pribumi. Tapi Angelina Sondah dan Gayus Tambunan adalah non pribumi. Menurut gua yang namanya Tifatul Sembiring itu blasteran. Baiklah, gue sedikit mengubah posisi duduk gue biar nggak terlalu bosen ya nontonnya. Memang nggak membosankan juga ya. Biar semakin tidak membosankan ya. Jadi kalau kita lihat tadi bahwa gue di beat yang tadi pribumi non pribumi ada sedikit terbata-bata atau gelagapan. Tapi penonton tetap tertawa. Jadi inti daripada stand up comedy adalah public speaking benar, tapi bukan seperti public speaking yang sekarang diajarkan. How to change all the people to the same person, tapi bagaimana message lu terdeliver, bagaimana pesan lu terdeliver dan membuat penonton tertawa sekaligus mungkin lu punya selain tertawa lu punya tujuan lain. Kalau gua punya tujuan supaya pemikiran gua itu bisa mereka tahu lah, kalau terima tuh terima tapi tidak perlu setuju, itu aja ya. Jadi bentuk ketawa adalah sebuah bentuk persetujuan terhadap beat lo. Lalu ada yang komentar bahwa materi ini tidak mengerti arti bahasa Indonesia, merusak bahasa Indonesia, bahwa tidak juga karena dalam bahasa Indonesia ada yang namanya makna denotatif dan konotatif. Jadi ini sah. Lalu ada yang sebut ini cocologi. Nah ini wah itu 911 itu adalah tanda 911 katanya. Itu cocologi kalau menurut gua. Walaupun sebenarnya bisa saja teroris itu melakukan pas di tanggal itu supaya sama dengan 911, tapi bukan itu penyebab kejadiannya gitu loh. Nah, sedangkan materi pribumi dan non pribumi ini kalau lo mau dilihat ini bukan cocologi tapi etimologi. Dari mana sebuah kata atau idiom itu dibentuk. Jadi yang benar tuh tadi yang komentar di YouTube itu adalah etimologi ya. Jadi kalau lo mau sok pinter nggak masalah, tapi yang jelas yang bener lah. Oke? Jadi stand up comedy selain ilmu daripada public speaking, artinya menyampaikan kepada publik, tidak perlu menjadi the same person. Semua komik pasti punya punya perspektif, punya gaya bahasa sendiri, punya dialek sendiri. Jadilah diri lu sendiri. Tidak perlu takut menyampaikan apa yang lu pikirkan. Kalau menurut gua, setelah gua menjalani stand up comedy ini bertahun-tahun, yang gue rasain ya, stand up comedy adalah juga ilmu bagaimana lu menyampaikan pemikiran lu semenarik mungkin. Nama gue Seminus Limboy, sampai jumpa di Komik Wannabe berikutnya.